Ayo kita perempuan, ayo jangan malu-malu. Kalau kita malu-malu, kapan kita mau berkembang? Ayo kita teruskan perjuangan era Kartini yang sudah perjuangkan perempuan-perempuan Indonesia bisa sampai saat ini. Oke, bertemu lagi pada kesempatan kali ini, yaitu podcast yang episode kedua, yaitu episode ketiga. Kemarin kan kita sudah membahas tentang asal-usul komisariat, maksudnya tentang bagaimana komisariat tersebut atau dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Lutfi selaku host pada podcast episode ini akan membahas tentang rayon. Jadi rayon yang ada di PMI Umsida. Jadi sudah disebutkan di sebelumnya, Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Muhammadiyah Suharjo mempunyai dua rayon, Rayon Ki Hajar Dewantara dan Rayon Mahfudz Junaidi. Langsung saja ke narasumber yang berikutnya. Nah, mungkin bisa diperkenalkan dengan narasumber siapa? Halo, perkenalkan nama saya Anas Mafiro dari Prodi Pendidikan IPA. Oke. Nah, sahabat Anissa ini sekarang menjadi apa kedudukannya di rayon? Alhamdulillah sekarang saya diamanai oleh teman-teman sahabat-sahabati menjadi Ketua Rayon Ki Hajar Dewantara periode 2022-2023. Oke, jadi sahabat Anissa ini menjadi Ketua Rayon di periode 2022 sampai 2023. Nah, sekarang kan 2023, jadi habis ini lengser dong? Ya, sudah lagi kurang 3 bulanan. Insya Allah Februari, berarti kurang 1 bulanan lagi. Nah, jadi sebelum menginjak ke asal-usul rayon atau dan lain sebagainya, saya ingin tanya dulu. Supaya penonton-penonton ini bisa paham. Rayon itu apa sih? Maksudnya tingkatan-tingkatannya ada di PMI Umsida. Oke. Jadi rayon merupakan tingkatan yang paling dasar di PMI, yaitu pengurus rayon dan di bawah komisariat. Jadi pengurus rayon ini melingkupi fakultas FPAI, FPIP dan FAI. Oke. Jadi rayon ini melingkupi Fakultas Agama Islam dan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Nah, untuk nama rayonnya? Untuk nama rayon ini Ki Hajar Dewantara. Oke. Yang untuk rayon Ki Hajar Dewantara ini terbentuk pada tanggal 19 Mei 2019. Oke, Rayon Ki Hajar Dewantara. Berdiri tanggal berapa nih? 19 Mei 2019 dan melingkupi dua fakultas, yaitu Fakultas Agama Islam dan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan. Nah, untuk yang berikutnya itu mungkin saya ingin membahas sedikit rayon yang dipimpin oleh perempuan. Nah, untuk yang pendahulu maksudnya ketua rayon sebelumnya itu mungkin siapa saja bisa disebutkan? Untuk pendiri pertama rayon ketuanya yaitu sahabat Ananto yang sekarang di pengurus cabang Sidoarjo. Kemudian Ananto, sahabat Rudi, dan selanjutnya saya. Oke, berarti sahabat Anissa ini menjadi kepengurusan ketiga. Iya. Keurutan ketiga, yang pertama yaitu sahabat Ananto, yang kedua sahabat Ananto itu di tahun 2019 sampai 2020. Ya. Untuk sahabat Rudi berarti di tahun 2021, 22, dan sahabat Anissa ini 2022 dan 2023. Nah, jadi dari tiga kepengurusan ini kan yang laki-laki, yang kedua laki-laki juga, yang ketiga ini perempuan. Nah, kok bisa? Maksudnya kenapa perempuan itu bisa menjadi ketua rayon, kok bisa? Mungkin sedikit, soalnya kan agak jarang perempuan mimpin di suatu organisasi ataupun apapun itu. Jadi kebanyakan ketua-ketua itu laki-laki ya. Karena di sini saya nyatakan gender bahwa perempuan itu bisa menjadi ketua, tidak hanya laki-laki saja. Karena adat di Indonesia atau adat masyarakat pada umumnya itu ketua itu pasti laki-laki. Padahal perempuan itu juga bisa menjadi ketua dan bisa menjadi role model bagi kita semua, bagi para kaum perempuan. Oke, bisa dengarkan untuk penonton-penonton, budaya patriarki harus dihilangkan. Jadi perempuan juga berhak memimpin. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Perempuan juga mempunyai hak untuk memimpin. Nah, gini, menjadi ketua rayon atau menjadi pengurus rayon kan sebelumnya itu menjadi anggota dulu nih. Nggak mungkin dong tiba-tiba masuk PMI
apa langsung jadi ketua Jadi ketua. rayon. Nah, untuk seperti kayak motivasi, maksudnya motivasi atau hal apapun yang melatar belakangi menjadi ketua rayon itu apa? Oke. Jadi motivasi saya sebagai menjadi ketua rayon ini yaitu selain bisa mengembangkan atau memperjuangkan gitu ya, kayak memperjuangkan sih, mengembangkan adalah KMI Rayon. Saya juga ingin memberikan kesadaran bagi perempuan-perempuan yang belum bisa aktif, maksudnya karena kebanyakan perempuan itu malu-malu untuk mengajukan dirinya, gitu, bahwa ayo kita bisa bergerak bersama perempuan. Kita juga diberikan ruang yang dinamakan kopri, di mana ruang itu bisa mengembangkan atau meneruskan pola pikir kita, jangan sampai kita terpendam oleh pola pikir kita sendiri, gitu. Kenapa saya juga menjadi ketua rayon itu ingin menyadarkan bahwa perempuan-perempuan itu bisa untuk menjadi ketua rayon selain untuk mengembangkan rayon-rayon yang ada di Unsida seperti itu. Oke, jadi intinya perempuan itu juga bisa memimpin. Jadi bisa digarisbawahi sebenarnya perempuan itu bisa memimpin kalau kata sahabat Anissa sebelumnya. Tapi masih banyak perempuan-perempuan itu malu atau masih tidak percaya diri ataupun apapun yang intinya mereka itu bisa, cuman malu. Jadi mungkin seperti itu ya. Nah, motivasi. Nah, ini kan menjadi ketua rayon atau menjadi pengurus. Pasti kan ada kesulitan pada saat mungkin mengkondisikan sahabat-sahabat di seangkatan ataupun anggota-anggota. Nah, kesulitan atau tantangan-tantangan pada saat menjadi ketua rayon itu apa saja kalau boleh di-share? Jadi kesulitan yang saya hadapi selama menjadi ketua rayon ya, menjaga komunikasi dengan anggota. Kenapa kok saya bisa mengatakan susah? Bukan susah, lebih apa ya? Kesulitan untuk menjaga komunikasi itu, yang diajak komunikasi terkadang itu susah gitu loh. Sebenarnya kalau kita mau dan kita berkomitmen dalam PMII, berbasis pada PMII, itu pasti diberikan kemudahan seperti itu. Nah, jadi meskipun kita tidak apa ya, pokoknya kita harus saling menjaga komunikasi, jangan hanya sebelah pihak saja, namun dengan dua belah pihak. Kalau misal satu pihak yang ingin menjaga komunikasi, tapi yang ingin dijaga itu belum mau. Nah, itu juga kesulitan dalam menjaga komunikasi, dalam memberikan apa ya, arahan, bukan arahan sih, untuk diajak berproses bersama, seperti itu. Oh, jadi kesulitan yang paling rawan itu komunikasi dengan anggota-anggota atau pengurus. Jadi kayak susah diajak kegiatan, susah diajak kemana-mana, intinya gitu. Nah, untuk jadi gini, itu kan sulit diajak kegiatan dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan yang mungkin sudah pernah dilakukan selama menjabat menjadi ketua rayon itu mungkin apa saja. Jadi kan nanti bisa mungkin yang lihat podcast ini dari rayon-rayon lain bisa sedikit memberikan referensi kepada rayon-rayon yang lain gitu. Jadi untuk kegiatan yang sudah terlaksana yaitu ada pelatihan administrasi sekolah, administrasi. Nah, itu untuk karena kenapa kok saya mengadakan sekolah administrasi, pelatihan administrasi, karena di PMI itu sangat apa ya, harus menjaga apa langkah-langkah atau metode dalam menggunakan atau membuat administrasi surat intinya supaya tertib lah surat menyurat. Karena kebanyakan saya lihat dari undangan-undangan itu ya bukan gimana ya, kalau saya melihat itu banyak yang salah, ada yang kurang, ada yang salah, dan ada yang agak ngawur sedikit gitu. Mungkin ya bukan ngawur sih, karena kurangnya apa ya, mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu. Dan untuk kegiatan lainnya yaitu mungkin kegiatan wajib apa pasti follow up. Kalau apa itu sudah wajib ya, karena itu tahunan, kegiatan wajib untuk rayon. Lalu itu sih. Kajian kepemimpinan itu mungkin. Kalau kajian juga ada. Kemarin dilaksanakan pada bulan Ramadan. Iya. Itu ya kelas balik ke PMI-an. Balik ke PMI-an. Benar sekali. Nah, ngapain kegiatannya itu tadi? Jadi kelas balik ke PMI-an. Jadi kita memberikan sekilas tentang ke-PMI-an. Kenapa kok sangat saya anjurkan untuk mengadakan materi tersebut? Karena teman-teman kadang-kadang itu akan lupa dengan PMI itu sebenarnya apa, seperti itu. Nah,
Untuk memperdalami PMII, saya mengadakan kilas balik ke PMII-an. Begitu. Nah, kegiatan yang lain mungkin yang dilaksanakan di taman atau di luar. Oh, kalau itu ada juga tentang dilaksanakan di luar ya. Iya. Karena kebanyakan itu dilaksanakan di base camp. Iya. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di luar yaitu tentang psikolog Iya, sepertinya. psikolog. Jadi, Ya, tentang psikolog. Kenapa kok saya mengadakan tentang psikolog? Karena di sini dalam menghadapi atau berkehidupan bersama-sama, karena kita juga harus bisa melihat kondisi teman-teman seperti itu. Jangan sampai kita kadang-kadang teman-teman itu kalau guyon kan keterlaluan ya. Iya. Sampai olok-olokan seperti itu depan umum dan lain sebagainya. Nah, untuk itu kita harus bisa melihat kondisi dan situasi dengan teman-teman kita sekitar. Karena apa? Itu hal yang sangat penting sekali menurut saya. Nah, seperti itu. Karena itu juga bisa berpengaruh terhadap kaderisasi di PMII. Oke, jadi mungkin saya sedikit membahas sedikit lah. Kegiatan tersebut berarti kayak membahas tentang bagaimana dampak kita, maksudnya psikologi kita untuk mungkin cara menghadapi orang kan yang berbeda-beda. Soalnya kita kan nggak bisa mengatur semua orang ingin dengan keinginan kita, tapi kan setiap orang mempunyai jalan mereka masing-masing. Berarti kita harus menyesuaikan dengan mereka. Oke. Nah, untuk mungkin kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam kedepannya ini. Untuk apa kegiatan terdekat yaitu kegiatan public speaking yang dimana ini diberikan subtema, bukan subtema sih, subkegiatan lah. Pelatihan. Pelatihan public speaking. Jadi di sini ada pelatihan orasi, MC, moderator, dan pidato. Karena ini sangat sering sekali kita lakukan di PMII. Untuk orasi sendiri itu kenapa kok saya mengadakan public speaking? Karena teman-teman ini juga memiliki bakat dan minat yang harus dikembangkan untuk mengoperkan di dunia nyata, bukan dunia luar seperti itu. Dan saya lihat sebenarnya anak-anak sahabat-sahabati ini mampu dalam hal tersebut, namun masih malu-malu. Maka dari itu kita harus melatih hal tersebut sehingga dia bisa percaya diri dalam berbicara di depan. Berarti mungkin dari teman-teman atau dari sahabat-sahabat anggota di Rayon Ki Hajar Dewantara ataupun siapapun warga Ki Hajar Dewantara masih banyak yang malu berarti. Ya, benar sekali. Malu-malu. Apalagi dari perempuannya ya, sampai saya tuh sempat, ayo kita perempuan, ayo jangan malu-malu. Kalau kita malu-malu, kapan kita mau berkembang? Ayo kita teruskan perjuangan era Kartini yang sudah perjuangkan perempuan-perempuan Indonesia bisa sampai saat ini. Nah, dengarkan untuk seluruh perempuan yang ada di dunia ini atau siapapun yang menyimak podcast ini, ayo kita teruskan perjuangan-perjuangan dari RA Kartini kalau kata sahabati Anissa. Jadi jangan malu, tetaplah berjuang seperti Raden Ayu. Mohon maaf saya lupa, pokoknya RA Kartini jangan lupa intinya. Nah, ada lagi mungkin program kerja yang akan dilakukan? Ada lagi untuk kegiatan selanjutnya yaitu Banjari. Sholawat Diba. Oh Diba, Maulid Diba berarti. Nah, mungkin itu saja. Apa ada lagi yang sudah sih untuk kegiatan terdekat di bulan ini? Nah, itu pelatihan speaking dan acara Dibaan. Nah, mungkin soalnya kan mungkin sudah cukup pembahasan kali ini. Mungkin saya ingin sedikit bertanya atau gimana ya? Mungkin sahabat Anissa bisa memberikan harapan kepada Rayon Ki Hajar Dewantara ke depannya bagaimana, atau harapan kepada sahabat-sahabat yang ada di Rayon Ki Hajar Dewantara ataupun siapapun lah intinya. Harapan saya ke depan dan saat ini ya, dan untuk depannya bahwa anggota-anggota ini yang sudah aktif teruslah berproses, jangan sampai berhenti. Yang berhenti, ayo kita bangun lagi untuk Rayon dan PMII yang di seluruh, terutama di Sidoarjo ya. Nah, kebanyakan dari teman-teman ini banyak yang tidak aktif. Jadi maka dari itu, ayo kita bersama-sama untuk mengembangkan PMII seperti itu. Jadi untuk jangan kita berproses di PMII karena hal-hal yang kita karena ada, jangan sampai PMII itu dimanfaatkan seperti itu. Karena kebanyakan dari teman-teman itu kalau ada maunya aktif, tapi kalau udah nggak ada maunya biasanya itu hilang. Nah, seperti itu, jangan sampai seperti itu. Karena kalian itu juga butuh PMII seperti itu. Ayo kalian sadar bahwa kalian itu butuh PMII, bukan PMII yang butuh kalian.
seperti itu. Oke, dengarkan kepada seluruh kader PMII yang ada di Indonesia. Tolong aktifkan PMII, jangan mencari kehidupan di PMII, tapi hidup-hidupilah PMII karena PMII kita bawa sampai mati. Mungkin seperti itu. Nah, itu kan harapan kepada Ranking Dewantara dan kepada sahabat-sahabat yang ada di Ranking Dewantara. Mungkin sedikit memberikan apapun motivasi ataupun apapun yang berkaitan tentang perempuan. Mungkin ingin memberikan pesan kepada perempuan yang ada di Indonesia ataupun apapun itu. Bebas. Jadi sudah saya katakan tadi ya, karena kita sebagai perempuan itu harus bisa harus bisa menghilangkan budaya-budaya yang telah ada tadarnya di Indonesia bahwa perempuan itu tidak bisa atau bahwa perempuan itu kadang dapur sumur kasur seperti itu ya. Tapi ayo kita gerakkan bahwa kita harus membuktikan perempuan itu bisa dalam hal apapun seperti itu. Jangan sampai kita terlihat lemah karena kita harus bisa mengangkat derajat kita sebagai perempuan. Dengan cara apa? Dengan cara berbagai macam, yaitu kita bisa memperlihatkan bisa aktif lah. Maksudnya kalau kita bisa berbicara di depan lah seperti itu. Kita bisa berbicara di depan atau bisa mengambil tempat-tempat yang strategis dalam kepenelitian dan sebagainya seperti itu. Karena menurut saya ini perempuan-perempuan ini masih malu-malu, yang sudah saya katakan tadi ya, karena kebanyakan masih malu-malu. Maka dari itu ayo kita buktikan bahwa perempuan itu bisa. Jangan sampai kita dicap atau dikatakan bahwa perempuan itu lemah. Ayo hilangkan budaya-budaya adat seperti itu. Terima kasih sahabat Anissa. Jadi bisa dipahami ya, pembelajaran yang kita ambil dari ini yaitu perempuan bisa dan perempuan bisa setara dengan laki-laki. Intinya perempuan jangan malu, perempuan jangan minder atau apapun itu. Perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Budaya patriarki mari kita hilangkan. Mungkin seperti itu ya. Oke. Ada closing statement mungkin? Tidak ada? Udah cukup seperti itu. Oke, berarti episode yang ketiga kali ini sudah cukup. Jadi terima kasih untuk waktunya sahabat Anissa dan terima kasih untuk ilmunya yang diberikan kepada podcast Biru Kuning Project ini tadi. Makasih. Jadi sekian, selesai.